Mangga Pak Dinar. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Pak Dinar. Gimana nih kabarnya Pak Imam? Iya, alhamdulillah sehat-sehat Pak Dinar. Ya. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Boleh sekali Pak. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Pak? Ya, jika berkenan nih, saya mau disupervisi cara saya melakukan coaching gitu Pak. Oh, oke, baik. Insya Allah saya akan bantu. Nah, kira-kira nih kita diskusikan dulu ya. Kira-kira nanti rubrik penilaiannya nih yang akan kita lakukan itu kira-kira mau seperti apa nih Pak? Ya, saya ingin dilakukan penilaian dalam hal mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach Pak. Oh, oke, baik Pak. Kira-kira nih kompetensi coaching apa sih Pak yang mau dikembangkan di diskusi kali ini? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi inti coaching. Yang pertama kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, Oke. dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, kira-kira nih Pak Dinar, dari 3 kompetensi inti tersebut, kompetensi mana sih yang mau paling diobservasi sama Pak Dinar di kesempatan kali ini? Kompetensi kehadiran penuh, karena memang saya ini susah untuk berkonsentrasi gitu, Pak. Oke, kehadiran penuh ya. Baik, sekarang nih menurut Bapak, apa nih indikator jika dapat melakukan kehadiran penuh tersebut? Indikatornya dapat berkonsentrasi mendengarkan topik yang dibicarakan dengan coach, Pak. Oh, oke kalau begitu. Baik, kita laksanakan coachingnya ya Pak, dan nanti saya akan mencatat hasil pengamatan saya sesuai dengan yang tadi kita sepakati. Nah, sekarang silakan Pak Dinar melanjutkan proses diskusi dan coachingnya. Baik, Pak. Mangga. Assalamualaikum Pak Dinar. Waalaikumsalam Ibu Nur. Boleh ya saya minta waktu Pak Dinar sebentar. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sekitar 60% setiap kelas. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan nih dari obrolan kita pada hari ini? Tentunya saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, karena mungkin pelajaran saya ini pelajaran bahasa daerah ya Pak. Menurut Ibu nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu ini kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara, cerita di depan kelas murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, gitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu ini antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid ini asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya mungkin pembelajaran harus berpusat kepada murid ya.
murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran juga lebih menarik. Nah, lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Begitu, Pak. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks aja, Pak, yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir seharusnya banyak ya, Pak, sumber belajar itu seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Pak, seperti TikTok atau Reel di IG gitu misalnya. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid ini antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama mungkin saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam ya, Pak, seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid juga tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, maupun laporan digital. Wah, bagus sekali ini rencana Ibu ini. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Nah, selanjutnya nih, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Terhadap rencana ini saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya dapat membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu ya. Iya. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Pak. Amin. Ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Oke, wah, Pak Dinar nih, luar biasa nih. Saya sangat mengapresiasi tadi yang udah Pak Dinar lakukan di coaching tadi ya. Nah, kira-kira apakah Pak Dinar selama proses diskusi tadi sudah dapat berkonsentrasi penuh dalam menerangkan topik yang dibicarakan dengan coaching? Ya, saya sudah berusaha semaksimal maksimal mungkin, Pak. Meskipun memang belum sepenuhnya tercapai gitu ya. Tapi saya merasa ada peningkatan dalam hal berkonsentrasi. Nah, dan mendengarkan topik yang dibicarakan oleh coach. Oke. Jadi sekarang saya akan coba sampaikan Pak Dinar hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi berlangsung. Jadi Pak Dinarnya sudah baik dalam melaksanakan tugas coaching dengan melaksanakan tahapan alur penyertanya sudah muncul juga. Nah, semua tahapannya sudah ada dan sudah terlihat juga. Dalam hal berkonsentrasi secara penuh juga dan mendengarkan topik yang dibicarakan dengan coaching, tadi saya melihat Pak Dinar ini sudah melakukannya dengan baik. Memang tidak ada yang langsung sempurna ya, tapi nanti dengan latihan terus-menerus yang dilakukan sama Pak Dinar, nanti insya Allah akan jadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih Pak atas observasi yang diberikan terhadap saya. Sangat membantu sekali bagi perkembangan saya ke depan. Iya,
Sama-sama Pak Dinar. Nah, kira-kira berdasarkan hasil coaching kita nih yang dilakukan barusan, kira-kira Pak Dinar nih ke depan kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan? Apa ya, Pak? Di dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Itu menarik juga. saya inginkan. Oke. Kira-kira pengembangan apa nih yang Pak Dinar mau lakukan? Nah, saya ini ingin dapat merespon coach dengan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan di awal coaching. Baik, Pak Dinar, lain kali jika membutuhkan bantuan untuk mengobservasi atau untuk melaksanakan coaching, nanti Pak Dinar boleh kita ngobrol lagi ke depannya ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Sama-sama Pak Dinar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.